Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Hai sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan dari penerbit Erlangga yang akan membantu kalian belajar bersama-sama selama masa pembelajaran jarak jauh. Ya, PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh masih diselenggarakan karena masih dalam suasana pandemi. Nah, oleh karena itu jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Sahabat Erlangga, kali ini berjumpa lagi dengan saya Pak Imam Taufik. Kita akan belajar bersama tentang soal-soal ujian sekolah mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, materi ini diperuntukkan bagi sahabat Erlangga yang saat ini duduk di kelas 12. Nanti selama acara berlangsung, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ya ajukan dengan cara menulis pertanyaan di kolom komentar. Bagaimana sahabat Erlangga, sudah siap bukan? Mari kita bahas satu demi satu. Soal nomor 1. Anita Besari lahir di Bengkulu 10 Januari 1996. Dia baru saja menyelesaikan pendidikannya di Akademi Kebidanan Indonesia. Kini ia tinggal di Jalan Mutiara 5 nomor 25 Medan. Suatu ketika ia membaca iklan lowongan pekerjaan di Koran Nusantara tanggal 2 September 2020. Dalam iklan tersebut disebutkan rumah sakit ibu dan anak bahagia di Jalan Mahameru 1 Padang membutuhkan 2 orang bidan dengan ketentuan wanita usia maksimal 25 tahun, sabar, ramah, pendidikan D3 kebidanan dan pengalaman lebih diutamakan. Sekarang kita lihat ya, soalnya apa? Yang ditanyakan adalah penulisan tempat dan tanggal surat yang benar. Yang mana? Apakah A. Bengkulu 10 Januari 1996? Apakah B. Bengkulu 2 September 2020? Apakah C. Padang 3 September 2020? Apakah D. Medan 4 September 2020? Atau apakah E. Medan 5 September 2020? Sahabat Erlangga, tempat dan tanggal surat itu artinya di mana pelamar bertempat tinggal sekarang, itulah yang menjadi penulisan tempatnya. Nah, A dan B ini apa? Bengkulu. Bengkulu adalah tempat lahir Anita. Jadi bukan A dan B. Padang ini adalah kota yang dituju oleh Anissa, ya, yang menjadi tujuan lamaran pekerjaan. Bukan C. Nah, sekarang D, Medan. Nah, Medan ini adalah tempat tinggal Anita yang sekarang. Nah, pertanyaannya adalah ada 2. D Medan 4 September 2020 dan E sama ini. Bedanya adalah D tidak diakhiri tanda baca apapun, yang E diakhiri tanda baca titik. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, bahwa penulisan tempat dan tanggal surat itu tidak diakhiri tanda baca apapun, sahabat Erlangga. Dengan demikian jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang D. Ya, sekarang kita lihat soal nomor 2. Masih sama sahabat Erlangga dengan soal nomor 1, yakni tentang Anita Besari yang mengajukan lamaran ke Padang, ke rumah sakit ibu dan anak bahagia. Pertanyaannya adalah penulisan tujuan surat sekarang yang mana? Apakah A. kepada yang terhormat Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Bahagia di Jalan Mahameru 1 Padang? Apakah B. kepada yang terhormat Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Bahagia di Jalan Mahameru nomor 1 Padang? Ya. Yang B ada koma di sebelum Padang, yang A tidak ada. Yang A D-nya D kapital, yang B D-nya kecil. Apakah C kepada yang terhormat Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Bahagia Jalan Mahameru 1 Padang? Titik itu. Apakah D yang terhormat Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Bahagia Jalan Mahameru 1 Padang?
atau apakah E yang terhormat Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Bahagia Jalan Member 1 Padang. Sahabat Erlangga, masih acuannya ke POEBI tadi bahwa pada bagian-bagian surat, ya misalnya nama jalan, RT RW, kelurahan. Lah ini antara jalan, RT RW dan kelurahan itu masing-masing diapit tanda koma. Nah, kalau gitu yang mana ini? D atau E? Nah, yang E ini akan menjadi jawaban yang benar apabila antara nomor 1 dan Padang itu komanya dihilangkan karena dipisah ini. Kalau bagian suratnya jadikan satu baris, maka di apit tanda koma. Dengan demikian jawabannya adalah yang D. Nah, untuk A, B, C ini saya lagi diawali kepada ini tidak disarankan. Jadi salah ya. Jadi penulisan tujuan surat langsung diawali dengan kata yang terhormat. Sekarang kita lihat nomor 3, Kemelut di Majapahit. Hebat bukan main ucapan Ronggolawe. Seorang adipati tanpa dipanggil berani menghadap sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka Patih Nambi sebentar pucat, sebentar merah. Kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar. Senopati Kebo Anabrang mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Matanya yang lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia mengaling ke arah Ronggolawe. Lembu Sora yang sudah tua menjadi pucat mukanya. Tak mengira keponakannya itu akan seberani itu. Senopati Gagak Sarkodam yang sekar memandang dengan mata terbelalak. Pendeknya semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap sang Prabu terkejut dan sebagian besar marah. Tetapi mereka tidak berani mencampuri karena mereka menghormati sang Prabu. Sang Prabu tetap tenang, bahkan tersenyum memandang Ronggolawe. Ucapannya lembut, Kakang Ronggolawe, tindakanku mengangkat Kakang Nambi sebagai patih Amung ke bumi bukankah tindakan ngawur belaka, bukan tindakan ngawur, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah ditimbang masa-masa, bahkan telah disetujui oleh semua papan dan Kakang Senopati. Nah, sahabat Erlangga, peristiwa mana yang tidak diungkapkan? Apakah A, Ronggolawe menghadap Prabu Kertajasa menolak pengangkatan Nambi? B, Ronggolawe marah-marah menghadap sang Prabu? C, Prabu Kertajasa heran melihat Ronggolawe berani datang tiba-tiba dan marahnya? D, Prabu Kertajasa tidak marah? Atau E, wajah Patih Nambi memerah? Nah, sahabat Erlangga, tadi intinya adalah bahwa Ronggolawe ini marah menghadap sang Prabu, berani memarahi sang Prabu karena dia menolak pengangkatan Nambi sebagai patih. Ya, semuanya marah. Dengan demikian A, B, D dan E ini dibahas atau diungkapkan. Yang tidak diungkapkan yang mana? Yang ini, yang Prabu Kertajasa heran melihat Ronggolawe. Tidak ada tadi yang mengatakan heran, gitu ya. Sehingga dengan demikian jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Prabu Kertajasa heran melihat Ronggolawe datang secara tiba-tiba. Yang C ini tidak diungkapkan dalam teks. Itu ya, seperti Erlangga. Sekarang kita lihat soal nomor 4. Strukturnya yang mana? Apakah A, orientasi, B, pengenalan konflik, ya, C, koda, D, klimaks, E, permasalahan. Sahabat Erlangga, tadi ceritanya adalah bahwa bertemu antara Ronggolawe dengan sang Prabu, marah-marah. Nah, puncak pertemuan dua orang yang berseteru itu adalah puncak sebuah konflik. Maka di sini adalah klimaks, ya. Klimaks karena puncak permasalahan. Ya, itu ya, seperti Erlangga. Sekarang kita lihat soal nomor 5. Indonesia hampir dipastikan resesi pada triwulan ketiga ini
Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2020 minus 2% dan target pertumbuhan ekonomi direvisi antara minus 1,1 hingga 0,2%. Ini bukan pesimistis melainkan realistis agar pemerintah lebih siap mengantisipasi resesi. Apalagi rilis resmi bahwa resesi atau tidak baru dilakukan BPS pada awal November nanti. Resesi atau tidak, kesejahteraan penduduk harus menjadi perhatian utama. Benar, pertaruhan masih ada 1 bulan lagi di bulan September untuk mendorong perekonomian. Normal baru dan pelonggaran aktivitas yang diharapkan mendorong konsumsi dalam negeri hasilnya belum maksimal. Itu ya tentang soal nomor 5. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Manakah informasi yang sesuai dengan teks tersebut? Apakah A. Pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2020 minus 2% dan target pertumbuhan ekonomi direvisi antara minus 1,1 hingga 0,2%? Apakah B. Sikap pesimis menghadapi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi menyusul proyeksi Kementerian Keuangan? Apakah C. Kesejahteraan penduduk merupakan hal utama yang harus menjadi pusat perhatian jika benar-benar terjadi resesi? Apakah D. BPS baru akan merilis terjadinya resesi ekonomi pada awal November untuk mengatasi kemungkinan resesi? Ataukah apakah E. Normal baru dan pelonggaran aktivitas belum maksimal dalam mendorong konsumsi dalam negeri? Sahabat Erlangga, sedikit mengulas jam review. Teks tadi membahas masalah proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga sebesar minus 2%. Ya. Jadi A tidak sesuai karena yang A ini pertumbuhan ekonomi, sementara tadi adalah baru proyeksi pertumbuhan ekonomi. Yang B juga bukan sikap pesimistis, melainkan realistis tadi. Ya, bukan. C. Kesejahteraan penduduk merupakan hal utama jika terjadi resesi. Ini juga bukan jawaban yang sesuai karena kesejahteraan penduduk baik ada resesi atau tidak menjadi hal yang utama. Jadi bukan C. BPS baru akan terjadi krisis atau resesi ekonomi. Ya, juga bukan jawaban yang sesuai. Nah, jawabannya yang mana? Ini normal baru dan pelonggaran aktivitas belum maksimal. Betul, Bapak. Ternyata normal baru dan dilonggarkannya aktivitas ini belum bisa mendorong konsumsi ekonomi dalam negeri. Jadi jawabannya adalah yang E, Sahabat Erlangga. Sekarang kita lihat ya soal nomor 6. Masih sama, Sahabat Erlangga. Ya, dengan tadi sekarang kita lihat fokus pertanyaan adalah yang mana yang menjadi opini penulis. Apakah kalimat 1 dan 2 yakni A, ataukah 2 dan 3 yakni B, ataukah C 2 dan 4, ataukah D 3 dan 5, atau apakah E 6 dan 7. Sahabat Erlangga, yang ditanyakan adalah opini. Opini adalah pendapat. Pendapat siapa? Pendapat penulis, bukan pendapat umum. Pendapat penulis ada ciri khasnya, biasanya ditandai dengan kata hendaknya, seharusnya, harus, sebaiknya, seyogyanya. Seperti ini. Nah, kalau begitu yang mana? Nomor 1 tidak ada. Nomor 2 juga tidak ada. Jadi bukan A, 1 dan 2. C, 2 dan 4. Nah, karena 2 tidak ada opini penulis, maka jelas 4 bukan pasangannya. Karena yang dicari harus dua-duanya merupakan opini penulis. Kita lihat 3 dan 5. 3 ini bukan pesimistis, melainkan realistis agar pemerintah. Nah, kata agar ini menunjukkan sebuah opini. 5, resesi atau tidak, kesejahteraan penduduk harus. Nah, ada kata harus. Nah, ini berarti merupakan opini penulis. Maka jawabannya adalah D. Sekarang kita lihat E, coba. E, benar, pertuaran masih 1 bulan lagi. Ini bukan opini penulis. 7 juga bukan opini penulis. Dengan demikian jawabannya adalah yang D. Ada kata
agar pada kalimat ketiga dan ada kata harus pada kalimat kelima. Sekarang kita lihat sahabat Erlangga kalimat atau soal nomor 7. Masih segar dalam ingatan kita pada saat awal munculnya pandemi, kelangkaan masker terjadi di mana-mana. Kelangkaan ini disebabkan oleh permintaan konsumen yang tinggi, seimbang dengan supply yang mencukupi. Hal tersebut diperparah lagi dengan ulah oknum penimbun masker yang berharga melambung tinggi di pasaran. Melihat situasi tersebut, pemerintah mengeluarkan anjuran bahwa tidak harus memakai masker medis sebab masker kain pun juga bisa digunakan. Sejak imbauan itu disampaikan, bermunculan pelaku usaha dari skala rumah tangga hingga perusahaan menengah yang memproduksi masker kain. Kita lihat sahabat Erlangga, yang mana adverb yang tepat? Apakah A, tidak dan banyak? Apakah B, agak dan sedikit? Apakah C, sangat dan banyak? Apakah D, kurang dan sedikit? Atau apakah E, begitu dan sering? Sahabat Erlangga, adverbia itu adalah kata keterangan. Sekali lagi adverbia adalah kata keterangan. Kata keterangan yang mana? Bagaimana? Kata keterangan yang menjelaskan atau menerangkan kata kerja atau verba, nomina atau kata benda, dan adjektiva atau kata sifat. Jadi jika kata benda, kata kerja, kata sifat diikuti oleh kata lain yang bersifat menerangkan, itu masuk adverbia. Misal belajar diberi kata sedang, nah sedang ini merupakan adverbia. Ya. Pandai diberi kata sangat, nah sangat merupakan adverbia. Nah ini yang mana yang tepat? Kita lihat. Kalimat kedua ya, maaf bukan kalimat ketiga, kalimat kedua. Kelangkaan ini disebabkan oleh permintaan konsumen yang tinggi, tidak seimbang dengan supply yang mencukupi. Ya, berarti kita lihat tidak ya. Otomatis karena B sampai E tidak ada kata tidak, maka B dan E bukan jawaban. Sekarang kita lihat, apakah banyak itu tepat untuk kalimat nomor 5. Sejak imbauan itu disampaikan, banyak bermunculan. Nah betul. Maka yang tepat adalah yang A. Ya, yang C hampir saja, tapi yang C salah pada kata sangat. Dengan demikian jawabannya adalah yang A, sahabat Erlangga. Sekarang kita lihat soal nomor 8. Masker sudah menjadi barang yang wajib digunakan pada masa pandemi COVID-19. Berkali-kali gerakan bermasker didengungkan, namun hingga kini masih dengan mudah kita temukan orang-orang bepergian tanpa masker. Sebagian masyarakat memang patuh dan menyadari betapa pentingnya masker dalam mencegah penularan COVID. Namun sebagian yang lain masih menganggap enteng penggunaan masker. Beragam alasan dikemukakan oleh banyak orang sebagai alasan tidak memakai masker. Pengap, tak bebas bernapas, kacamata berembun, atau merasa lingkungan aman dari COVID. Dipakai sebagai dalih melepaskan masker saat beraktivitas di luar rumah. Nah, sahabat Erlangga, pertanyaannya adalah kata tidak baku yang mana? Apakah nomor 1? Lihat nomor 1. Ya. Nah, sampai kata sekarang sepertinya semuanya bagus semua. Nomor 2 sekarang berkali-kali ini sampai ini juga baku. Ya. Nomor 4 sekarang karena 3 jadinya kan nomor 4. Nah ini namun ya sampai ini masker. Ya ini juga baku nomor 5. Dari beragam alasan sampai masker juga baku. Nah sekarang tinggal nomor 1 opsi, betullah yang E. Dari kata pengap sampai yang terakhir. Nah sahabat Erlangga ketemu loh. Yang tidak baku adalah kata beraktivitas, sehingga yang tidak baku adalah yang nomor 6. Aktif itu menggunakan F. Tapi kalau aktivitas menggunakan V, dari kata activity, V tetap V. Kreatif F, kreativitas menggunakan V. Ya, sekali lagi aktif itu F, aktivitas V. Dengan demikian beraktivitas juga menggunakan V bukan F. Maka yang tidak baku adalah yang nomor 6, kalimat nomor 6. Sekarang kita lihat soal nomor 9. Masih tentang kelangkaan masker tadi ya sahabat Erlangga. Ya tadi tentang bagaimana kondisi yang terjadi ketika masker langka. Yang ditanyakan adalah kata teknis sahabat Erlangga.
Sahabat Erlangga, yang mana kata teknis yang digunakan pada soal nomor 9? Apakah A, pandemi dan medis? Apakah B, sekedar masker? Apakah C, konsumen dan masker? Atau apakah E, pandemi dan skala, dan atau apakah E, skala produksi? Sahabat Erlangga, pada teks artikel atau editorial itu ada kata teknis, artinya kata yang digunakan pada bidang tertentu. Ada ekonomi, kesehatan, transportasi, lingkungan dan sebagainya. Nah, di sini yang digunakan adalah kata di bidang kesehatan, kata teknis bidang kesehatan. Pandemi dan medis, ini kesehatan ya ini ya. Dua-duanya ini berkaitan dengan masalah kesehatan. Segar dan masker, maskernya ya, segarnya enggak. Konsumen ini enggak, ekonomi. Skala dan produksi enggak. Ya. Jadi yang dua-duanya merupakan kata teknis bidang kesehatan itu adalah yang A, pandemi dan medis. Sehingga jawabannya adalah yang A, Sahabat Erlangga. Sekarang kita lihat soal nomor 10. Ya, mengulang soal yang tadi juga tentang bagaimana sikap masyarakat yang tidak mau menggunakan masker dengan berbagai alasan. Ya, tadi pertanyaan adalah penggunaan konjungsi pertentangan yang tidak tepat. Ya, kita lihat konjungsi yang mana. Apakah kalimat nomor 1, maksudnya apakah konjungsi di kalimat nomor 1, ataukah konjungsi di nomor 2, nomor 3, 4 atau 5. Sekarang kita lihat ya Sahabat Erlangga, kita lihat nomor 1. Nomor 1 tidak ada konjungsi pertentangan yang sifatnya menjelaskan, bukan nomor 1. Nomor 2, nah ada kata namun, berkali-kali gerakan bermasker disinggung,kan namun hingga kini masih dengan mudah kita temukan orang-orang berpergian tanpa masker. Nah, ini. Nah, tapi kita lihat dulu, sebetulnya ada namun lagi di nomor 4. Kita lihat dulu ya nomor 3 ya. Di sini ada konjungsi dan, berarti bukan pertentangan, tapi ini konjungsi penjumlahan. 4 pertentangan namun, tapi penggunanya beda. Nomor 5 untuk ini konjungsi tujuan. E atau konjungsi pilihan. Nah, dengan demikian yang pertentangan adalah nomor 2 dan 4. Nah, permasalahannya yang mana? Sahabat Erlangga, ini kan kata namun ya. Namun itu identik atau bisa diganti dengan akan tetapi. Nah, letaknya di awal kalimat, bukan di tengah. Kalau di tengah ini menggunakannya tetapi. Nah, ini akan tetapi betul bisa, namun juga bisa. Sehingga jawabannya adalah yang nomor 2 tadi. Ya, yang salah, yang tidak tepat penggunaannya. Sekarang kita lihat nomor 11. Ini. Kehadiran virus corona telah memorak-porandakan tatanan kehidupan, termasuk pendidikan. Sebagian besar anak tidak bisa belajar sekolah atau bahkan kampus. Kemudian pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi daring menjadi alternatif. PJJ membantu banyak anak untuk bisa tetap melakukan pembelajaran. Namun tak sedikit yang tidak bisa ikut. Karena apa? Karena tak memiliki gawe atau komputer, tidak ada jaringan internet, dan tidak bisa membeli kuota. Di sinilah kekhawatiran mulai mengemuka. Kesenjangan kualitas pendidikan akan semakin meningkat antara yang punya akses pembelajaran dan yang hanya mampu belajar secara luring. Ya. Jadi antara yang daring dan luring ini jurang pemisahnya sangat tinggi, jurang pemisahnya. Sekarang kita lihat yang mana menjadi pokok permasalahan. Sahabat Erlangga, kita lihat. Kita lihat ya, kita cermati. A, adanya kekhawatiran. B, munculnya kekhawatiran. Yang E, perlunya mengantisipasi. D, dapat pembelajaran. E, banyaknya anak. Kita lihat Sahabat Erlangga, di sini ada kata disinilah kekhawatiran. Nah, berarti ini permasalahan. Tapi permasalahan yang mana? Kita lihat kalimat selanjutnya. Khawatir karena ada kesenjangan kualitas pendidikan. Ini kesenjangannya bisa semakin meningkat antara apa? Antara yang punya akses pembelajaran daring dan yang tidak punya atau yang bisanya hanya luring. Nah, dengan demikian jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A ini.
Yang E bukan. Yang B ini khawatir sebelah anak tidak bisa ikut pembelajaran daring. Ini tidak dibahas. Ya, jadi B, C, tidak E tidak dibahas. Maka jawabannya adalah yang A, sahabat Erlangga. Kita lihat sekarang soal nomor 12. Sama dengan nomor 11 tadi, tentang kehadiran virus corona yang telah memporak-porandakan kehidupan. Ya, muncul kekhawatiran gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Tujuannya apa? Artikel tersebut ditulis. Apakah menjelaskan kondisi pendidikan pada era Covid yang A? Apakah B menjelaskan penyebab munculnya Covid? Apakah C menggambarkan bahaya akibat virus corona? Apakah D mengimbau perlunya memperbaiki kondisi pendidikan? Atau apakah E menceritakan banyak anak yang tidak bisa ikut PJJ? Sahabat Erlangga, ini adalah teks eksposisi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan. Kita lihat sahabat Erlangga ya. E dari awal ya, dari bawah ya. E menceritakan, bukan, ini kan bukan narasi, maka bukan E. Mengimbau juga bukan, karena tidak ada imbauan di sini. Menggambarkan juga bukan, karena ini bukan deskripsi. Nah, hanya ada 2 A atau B menjelaskan. Ya. Eksposisi tujuan untuk menjelaskan. Hanya menjelaskan yang mana? Kalau B menjelaskan penyebab munculnya pandemi, bukan, karena nggak dijelaskan. Tapi apa? Menjelaskan kondisi pendidikan setelah adanya pandemi COVID-19. Inilah tujuan penulisan artikel. Jadi jawabannya adalah yang A. Kondisinya bagaimana ya ini? Porak-poranda. Ya. Akhirnya ada PJJ. PJJ pun ada permasalahan. Ada anak yang bisa ikut, ada yang tidak. Lah ini permasalahannya ya. Maka dijelaskan dalam artikel ini. Sekarang kita lihat ya sahabat Erlangga soal nomor 13. Dibandingkan dengan pasar modern, pasar tradisional memiliki keunggulan tersendiri, yakni adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Agar potensi ekonomi pasar tradisional dapat dikembangkan lebih maksimal, kondisi fisik pasar harus diperbaiki. Kebersihannya pun perlu ditingkatkan. Jika kondisi fisik pasar tradisional bagus dan kebersihannya juga terjaga, bukan tidak mungkin pasar tradisional menjadi tujuan utama pengunjung. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat makna yang tersirat apa sahabat Erlangga? Yang A. Pasar tradisional memiliki potensi yang dapat dikembangkan. B. Pasar tradisional lebih unggul dibandingkan modern. C. Pasar modern susah untuk bisa disaingi oleh pasar tradisional. D. Pengunjung pasar modern berbeda dengan pasar tradisional. E. Interaksi pembeli dan penjual hanya ada di pasar tradisional. Kita lihat sahabat Erlangga. Ini adalah bahas pasar tradisional dan pasar modern. Kita lihat ya. Sebetulnya pasar tradisional ini punya keunggulan tersendiri. Ya, ini adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Ya. Terus agar potensi pasar tradisional dapat dikembangkan lebih maksimal, kondisi fisik harus diperbaiki. Nah, kita lihat ya. Yang E, nah ini betul ini ya. Pasar tradisional memiliki potensi yang dapat dikembangkan ini. Dari sini. Dari kalimat yang kedua ini jawaban A tepat. Sekarang kita lihat yang B. Pasar tradisional lebih unggul dibandingkan modern. Bukan, tidak dibahas. Pasar modern susah disaingi juga tidak dibahas. Bukan malah yang tersirat. Pengunjung pasar modern berbeda dengan pengunjung pasar tradisional juga bukan malah yang tersirat. Demikian pula yang E. Nah, yang tepat tadi adalah yang A. Agar potensi ekonomi pasar tradisional dapat dikembangkan lebih maksimal, kondisi fisik harus diperbaiki. Di sini malah tersiratnya. Berarti pasar tradisional itu masih bisa dikembangkan. Yang A ya. Sekarang kita lihat yang 14. Masih sama sahabat Erlangga tentang perbandingan antara pasar modern dan pasar tradisional. Kita lihat sekarang. Simbolnya yang mana sahabat Erlangga? Apakah A. Pasar tradisional tidak dapat menyaingi pasar modern? Apakah B. Keunggulan pasar tradisional tidak dimiliki pasar modern? Apakah C. Dalam pasar modern tidak terdapat interaksi penjual dan pembeli? Apakah D. Pasar tradisional harus benahi kondisi gedungnya? Ataukah E. Pasar tradisional masih memiliki kelemahan? Sahabat Erlangga, kalau kita cermati baik-baik,
bahwa pasar tradisional memiliki keunggulan tersendiri dan semestinya potensinya bisa ditingkatkan. Saya ulangi, semestinya potensinya bisa ditingkatkan, hanya saat ini belum bisa meningkat potensinya karena apa? Karena kondisi gedung dan kebersihan. Kalau begitu apa? Dengan demikian simpulannya adalah yang masih memiliki kelemahan pada pasar tradisional. Kelemahannya apa ya tadi? Kebersihan dan fisik ya, yang perlu ditingkatkan. Ya. Yang Isabel enggak. Sekarang kita lihat soal terakhir nomor 15. Tentang dibalik kritik sosial Aan Nafis. Gambaran orang yang membanggakan diri sering kita dengar. Adalah hal wajar orang membanggakan dirinya ketika melakukan kebaikan untuk orang lain. Tidak hanya sekarang, dulu pun orang yang rajin beramal, ibadah, gemar membantu orang lain, itu banyak diceritakan kepada orang lain. Dalam agama ini riya sebetulnya ya. Nah, riya atau suka pamer ini diangkat menjadi sebuah cerita oleh Ali Akbar Nafis atau Aan Nafis. Tokoh hasibuan yang gemar memberikan nasihat kepada orang lain tanpa diminta sekalipun ya menjadi gambaran orang yang riya. Sepertinya Aan Nafis akan memberikan pelajaran kepada siapapun agar tidak riya atau sombong. Perbuatan baik memang baik, tapi merasa baik justru tidak baik. Di sini kehebatan Aan Nafis dalam cerpennya berjudul Nasihat. Ya, sebagai seorang sastrawan, Aan Nafis banyak melahirkan karya berkritik, bermuatan kritik sosial. Ya. Dengan jalan cerita yang mudah diikuti, bahasanya komunikatif, tokohnya pun seperti mewakili kita-kita dan dapat menggugah alam bawah sadar pembaca untuk berbuat lebih baik. Apa pertanyaannya sebetulnya enggak? Hal yang dibahas pada teks tersebut apa? Apakah kebiasaan seorang yang suka membanggakan dirinya? Atau apakah B, gambaran orang yang gemar menunjukkan perbuatan baiknya? Apakah C, kritik Aan Nafis terhadap orang yang gemar pamer perbuatan baik? Apakah D, kegemaran pamer perbuatan baik? Atau apakah E, banyaknya orang yang suka pamer perbuatan baik? Sahabat tetangga, tadi secara sekilas kita tahu bahwa tadi adalah kritikan Aan Nafis ya terhadap orang yang gemar memamerkan perbuatan baiknya kepada orang lain. Nah, ini ditulis Aan Nafis dan dimunculkan oleh tokoh hasibuan dalam cerpen berjudul Nasihat. Nah, ini yang dibahas pada tulisan kritik tadi. Dengan demikian jawabannya adalah yang C. Sahabat tetangga, demikian soal-soal yang kita bahas ya. 15 soal ini mewakili 6 teks yang ada dalam materi kelas 12 ya, sahabat tetangga. Nah, saya berharap sahabat tetangga belajar baik-baik ya, membuka lagi materi yang saya sampaikan ini ya, cermati baik-baik ya, supaya ujian sekolah nanti sahabat tetangga semua mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang sangat memuaskan. Nah, di akhir acara sahabat tetangga jangan lupa ya, klik like dan subscribe dan selalu aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan dengan tayangan-tayangan berikutnya. Nah, sahabat tetangga, kita akhiri dulu, sampai jumpa pada acara Erlangga kelas berikutnya. Salam sehat kepada semuanya. Kita akhiri. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, salam sehat semuanya.